Sakura pengen bikin keranjang Takakura. Apa itu keranjang Takakura? Tonton video sampai selesai. Tahukah kalian bahwa populasi manusia di dunia ini terus bertambah? Di tahun 2024 ini, populasi dunia diprediksi tembus 8 miliar jiwa. Dan dengan bertambahnya jumlah manusia, pastinya jumlah sampah juga terus bertambah. Ya nggak sih? Menurut kalian ini gambar apa? Kalau jawabannya gunung, betul. Tapi ini bukan gunung biasa, melainkan gunung sampah. Atau biasa disebut dengan tempat pembuangan akhir. Berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Timbunan sampah sebanyak ini hanya berasal dari kota Jakarta dan Bekasi loh. Banyak banget kan? Saking banyaknya, TPA ini sampai sudah diperluas loh. Wah, mau diperluas sampai semana nih? Karena kalau timbunannya terus menggunung juga kan bahaya. Bahkan pada tahun 2011 lalu pernah meledak loh. Nah, ayo teman-teman, supaya kita tidak terlalu membebani tempat pembuangan akhir sampah, kita kelola sendiri yuk sampah rumah tangga kita. Caranya gampang kok, kita bikin aja keranjang Takakura. Dengan keranjang ini kita bisa membuat sampah rumah tangga kita menjadi bermanfaat. Karena hanya dengan cara seperti ini, kita bisa menghasilkan kompos di rumah. Wah, jadi yang suka berkebun nggak perlu beli kompos lagi kan untuk menyuburkan tanahnya. Kelebihan dari keranjang Takakura ini juga tidak menimbulkan bau loh. Sehingga tidak menimbulkan aroma atau polusi udara. Oke, sekarang kita langsung lihat yuk cara pembuatannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat keranjang Takakura. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah keranjang yang berlubang-lubang, lalu kita kasih kardus, pupuk kompos, dan pakan bakar. Dan pastinya yang tadi baru jahit dong. Oke, pertama-tama kita isi kain yang jahit sama pakan bakar. Ada baiknya saat membuat keranjang Takakura ini kita melibatkan anak-anak. Kenapa? Supaya anak-anak juga lebih mencintai lingkungan. Selain itu, ini bisa menjadi aktivitas yang seru buat anak-anak karena mereka bisa bersentuhan langsung dengan alam. Teman-teman udah penuh, sekarang kita tutup. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke yang paling bawah. Ini supaya biar air lindinya nggak tembus ke bawah. Nah, setelah itu kita masukkan kompos ke keranjang sampai sepertiga keranjang. Nah, udah seperti ini, sekarang kita masukkan sampah dapur kita. Kita masukin, terus diaduk-aduk. Ini bekas daun pepes sama jeruk ya. Iya. Sampai tercampur semua. Boleh bantuin? Boleh. Kalau udah, sekarang kita paskan sekam yang satu lagi. Dan kita tutup keranjangnya. Lakukan terus seperti itu setiap ada sampah dapur. Nanti kalau udah 2-3 bulan, sampah makanan ini akan menjadi pupuk. Nah, keranjang Takakura ini kita taruh tempat yang kering, pokoknya ke dalam bak ya teman-teman. Dan tidak terkena matahari langsung. Nah, untuk sampah-sampah daun kering juga bisa kita masukkan. Nah teman-teman, ini yang tadi Zara maksud. Jadi kalau kita habis masukin sampah baru, dia udah kayak gini. Nah setelah itu kita tutup lagi. Oh iya teman-teman, di sini Zara ada tips. Jadi kalau teman-teman mau komposisi berjadi, nggak perlu pakai 3 bulan. Caranya itu caranya itu beberapa hari sekali teman-teman bisa masukkan cairan EM4. EM4 itu adalah mikroba. Ini organik, jadi bagus untuk tanah.
Tapi caranya bukan langsung dimasukin lah teman-teman. Jadi kita campurin ke air, habis itu kita masukin ke botol spray dan tinggal disemprot. Oke teman-teman, itu dia video Zara hari ini. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.